Jamaah sekalian yang sama berbahagia, mungkin tidak panjang, saya hanya ingin mengambil poin-poin saja. Yang pertama, kenapa umat Islam itu wajib mencintai Palestina? Masjid yang pertama yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Adam yaitu Masjidil Haram. 40 tahun antaranya itu Allah perintahkan lagi untuk dibangun Masjidil Aqsa. Kemudian Masjid Nabawi. Jadi dalam ajaran agama kita ada 3 masjid yang mulia yang pahalanya berbeda apabila menunaikan ibadah di sana, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Bukan hanya itu. Masjidil Aqsa yang ada di Palestina ini adalah kiblat pertama. Jadi sebelum seperti sekarang ini kita menghadap ke Ka'bah ketika kita sholat, kiblat yang pertama adalah Masjidil Aqsa. 16 bulan lamanya, 1 tahun lebih, Nabi sholat menghadap Masjidil Aqsa. Maka di Makkah itu ada namanya Masjid Qiblatain. Setelah 1 tahun 6 bulan atau 16 bulan, Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya menghadap ke Masjidil Aqsa di Palestina. Maka turunlah ayat, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Maka palingkanlah wajahmu wahai Muhammad menghadap ke Masjidil Haram. Jadi kita mencintai Masjidil Aqsa karena dia adalah rumah suci yang menjadi kiblat pertama umat Islam. Yang ketiga, Masjid Aqsa adalah tempat bersejarah di mana disitulah Rasulullah melakukan perjalanan Mi'raj. Isra'nya itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Jadi adalah tonggak sejarah. Disitulah Rasulullah berangkat menerima sholat 5 kali sehari semalam. Kemudian jamaah sekalian yang sama berbahagia, yang ingin saya jelaskan sedikit, perlu kita pahami berbeda Bani Israel yang disebutkan dalam Al-Quran dengan negara Israel. Lain negara Israel itu baru lahir tahun 1948. Pada tahun 1946 seluruh orang-orang Yahudi yang ada di dunia dipanggil kembali ke Palestina saja untuk merebut negara Palestina itu. Sementara yang dimaksud dengan Bani Israel dalam Al-Quran itu berasal daripada awalnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran, "Maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Nabi Ibrahim yang kita sebut dalam tahiyat kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa disebut? Karena itulah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Muhammad SAW berasal dari sana. Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak 2, namanya Nabi Ismail. Dari sinilah turun sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Anak yang kedua namanya Ishak. Ishak ini, Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub ini nama lainnya adalah Bani Israel. Namanya Israel. Apa artinya Isra? Isra artinya hamba, Il artinya Tuhan. Kalau dalam bahasa Arab namanya Abdullah. Jadi Israel itu, Isra artinya hamba, Il artinya Tuhan. Bani Israel artinya anak keturunannya Nabi Yakub yang namanya lainnya adalah Israel, anak cucunya Israel. Jadi lain negara Israel, lain bangsa Israel. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, Nabi Yakub punya anak namanya Nabi Yusuf.
Dari Nabi Yusuf inilah turun kepada Nabi Musa, Nabi Harun, turun lagi kepada Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa. Nabi Yusuf ini punya saudara namanya Bunyamin. Masih ada saudaranya yang tua namanya Imran. Imran ini punya keturunan nanti kepada Nabi Musa. Kemudian anak tertuanya Yakub namanya Yahuda. Yahuda atau Yahuza. Dari sinilah sering disebut Yahudi, bangsa Yahudi. Jadi itu Yahudi adalah nama orang, anak pertamanya Yakub. Nama orang menjadi nama suatu bangsa, bangsa Yahudi. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, sekaligus disebut dengan agama Yahudi. Jadi nama neneknya namanya Yahuda. Keturunannya disebut bangsa Yahudi. Agamanya juga disebut agama Yahudi. Bayangkan itu. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Jadi kenapa Masjidil Aqsa menjadi mulia? Allazi barakna haulahu. Kami berkahi di dalamnya. Ulama menjelaskan kenapa kita harus membela Palestina, karena di sana ada makamnya para nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, makamnya itu ada di Palestina, di sekitar Masjidil Aqsa itu. Termasuk Nabi Yusuf dan ada beberapa sahabat Nabi yang makamnya di sana. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Pemerintah kita menyerukan, mengutuk keras, mengajak kita untuk berdoa, kunut nazilah, sholat gaib, bahkan kita dianjurkan untuk berdonasi pada lembaga-lembaga yang resmi. Jangan, hati-hati jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kalau kita ingin berdonasi peduli Palestina, silakan ada di Kemenak atau lembaga-lembaga yang memang dia sudah dipercaya. Karena tidak dipungkiri ada juga yang tidak jelas. Tapi Kementerian Agama melalui Menteri Agama langsung menyampaikan. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, tanpa kita beragama sekalipun, kita wajib mendukung saudara-saudara kita yang ada di sana. Kenapa negara kita Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Palestina itu belum merdeka, bahkan dihapus dalam peta. Kalau kita buka Google, kita cari petanya Palestina, itu tidak ada. Yang ada di situ negara Israel. Begitu kejamnya mereka. Tidak mengakui bangsa yang jumlah penduduknya ada di Gaza dan sekitarnya itu ada 5 juta. Bangsa Palestina yang ada di sana. Ada 5 juta yang sudah meninggal mulai tanggal 7 sampai 16 hari ini. Itu sudah 11.500. Bayangkan, seperti membunuh, hanya semut saja dia bunuh. Betapa kejamnya tanpa peri kemanusiaan. Sementara kita dalam undang-undang kita bahwa harus penjajahan di atas muka bumi ini harus dihapuskan. Tanpa kita Islam, sehingga banyak saudara-saudara kita non muslim pun membela. Kenapa? Karena di Palestina bukan hanya orang Islam, di sana juga ada Yahudi, bahkan ada Nasrani. Gereja Ortodok di sana hancur lebur juga, seperti rumah sakit, bahkan rumah-rumah ibadah yang lainnya. Cukup apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita, menanamkan kecinta kita, dan kita tidak pernah luput berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Minallahil musta'an wal istiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.